Halo guys, jumpa lagi dengan saya Sam gue. Hari ini kita akan membahas saham Apexindo Pratama Duta, salah satu rekanan kontraktor eksplorasi dari Pertamina, divisi pertambangan ya. Jadi ini cukup menarik karena kalau kita lihat harga minyak dunia ini sudah turun sejak 2022 puncaknya setelah recovery COVID-19 2020 ke 2022 itu mencapai tertinggi dan sekarang harga minyak itu kalau nggak salah di 62 barel per dolar WTI ya. Dan harganya melonjak dari 100 karena memang eh, terjadi stagflasi ekonomi dunia dan kita tahu di sini ya sekitar di April ini adalah saat Trump mengumumkan pengumuman eh, tarif resiprokal dan kita tahu pada akhirnya Cina hanya dikenakan 30% dan barang Amerika 10%, sedangkan Indonesia yang awalnya 32% menjadi 45%. Memang tidak semua barang seragam ya, tapi intinya ada yang 45%. Ini jelas satu kekonyolan. Jadi tarif impor kita ke Amerika itu sekarang jadi lebih mahal dibanding Cina. Memang sekarang baru eh, tahap rentang waktu 90 hari untuk ditekan jadi 10% gitu ya. Tapi pada intinya hasil negosiasi sangat mengecewakan karena dari berangkat 32% sekarang menjadi 45%. Eh, kita nggak tahu kenapa pejabat Indonesia karena eh, kita tahu bahwa orang luar negeri pasti tahu ya ada kasus-kasus dengan menteri-menteri kredibilitasnya itu diragukan. Jadi itu sebabnya mereka dengan seenaknya memberi tekanan karena tahu orang ini bermasalah, kalau ditekan mungkin akan gampang menyerah gitu ya. Dan kenyataannya memang seperti itu. Kita tahu sepertinya nggak ada orang lain gitu ya. Kenapa pejabat yang terindikasi bermasalah, isunya banyak masih dipakai gitu ya. Demikian juga dengan menteri yang terlibat diindikasikan terlibat disebut-sebut di pengadilan terlibat judol juga masih dipakai. Itu kan sebetulnya masalah yang gampang ya, soal integritas. Kalau memang diragukan ya diganti saja. Mana ada sih orang yang ngaku gitu ya. Kalau uh, kita tahu selalu berkelit dan selalu kita tahu bahwa sejarahnya yang dulu-dulu gitu ya suka bohong. Jadi aneh saja. Oke, kembali ke Apexindo Pratama Duta. Kenapa saya merekomendasikan saham ini? Kemarin saham ini naik turun ya 2,94, tapi sebetulnya kalau kita lihat ini adalah bottom line-nya dan ini sideways cukup panjang ini ya. Realnya ini harus turun ke Bollinger Bawah. Tapi karena ini enggak turun-turun, artinya saham ini berpotensi untuk naik. Karena kenapa? Sekarang ini harganya di seratusan ya, di 99 tepatnya. Padahal kalau kita lihat di harga sebelumnya seperti ini dan kita tahu laporan keuangannya nggak terlalu buruk. Kalau kita lihat eh, ekuitasnya naik walaupun tipis, terjadi defleksi di sini ya antara harga saham dengan kinerja sebelumnya. Kita cek sekarang finansialnya ya. Kita lihat di sini revenue-nya relatif naik walaupun tipis saja dan memang perusahaan ini antara laba untung laba rugi enggak
konsisten kinerjanya selama beberapa tahun ini. Jadi wajar sahamnya selama 1 tahun ini kalau kita lihat turun seperti ini ya. Sekarang kita cek beritanya. Nah, kenapa berita ini cukup positif? Tanggal 16 Mei dapat kontrak dari Pertamina Hulu senilai 25 juta dolar atau setara 250 miliar ya. Kalau kita lihat finansialnya di sini 250 ini juga dapat lagi ini berarti setara 430 miliar ya. Di sini di bulan Mei juga dapat kontrak 1,96 triliun dari Pertamina Hulu Mahakam. Nilai yang cukup tinggi sekali. Di catatan saya ada 2,7 selama periodenya 3 bulan. Jadi ke depan nih revenue akan naik menurut saya. Kalau kita lihat di sini ya nilainya yang ini aja 3 bulan nih 413. Padahal kalau kita lihat finansialnya revenue-nya sekarang ini rata-rata 381 sudah mencukupi dan 1 triliun itu artinya sesuai dengan nilai ekuitasnya. Jadi prospeknya cukup bagus. Memang masih akan dalam bayang-bayang perang dagang dan juga turunnya harga minyak dunia ya. Yang dari 100 di 2022 menjadi 62 di 2025 ini. Hampir 40% turunnya. Ya sekitar 40% dan itu menunjukkan bahwa ekonomi ini terjadi karena ekspor migas di Amerika juga. Kalau kita tahu bahwa perang dagang syaratnya juga kita harus impor LNG dari Amerika. Itu sebabnya terjadi banjir energi. Di sisi lain ada kekhawatiran tentang konsumsi energi fosil yang akan turun dengan makin populernya mobil listrik. Kita tahu sekarang ini mobil listrik sudah dibilang sama harganya dengan mobil konvensional atau mobil bensin. Jadi menurut saya saham ini patut diperhitungkan. Bagaimana menurut kalian? Karena defleksi yang terjadi seperti ini emang rentangnya nggak lama ya. Mungkin harus dicek poin lagi 3 bulan karena 2 bulan ya, karena 1 bulan menjelang realisasi tarif Trump yang sebenarnya sekarang kan lagi di pause gitu kan ya. Itu mungkin akan terjadi sedikit gejolak. Kita wait and see di situ, bisa saja responnya positif, bisa juga responnya lebih negatif lagi. Thank you, see you next time. Bagi yang mau data berita saham update ada di deskripsi YouTube ini. Silakan diklik. Itu adalah saham-saham yang setiap hari update 12 kali. Thank you. See you next time.